siap dengan firman Tuhan semuanya? Yuk, kita buka dalam Yesaya ya. Kita buka dalam Yesaya. Saya kemarin waktu mendengarkan ayat ini, saya mendapat ayat ini dari pengerja SSM dan saya sangat diberkati. Maka saya bilang, Tuhan, saya mau ayat ini bagaimana saya menyampaikan kepada jemaat yang hadir pada hari ini. Kita buka Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10 ya. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Dapat semuanya? Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham, yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa ya. Dikatakan di sini bahwa dikatakan, hai Israel hambaku yang telah kupilih. Ternyata kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun engkau di tempat ini, kalau kita sadar kita siapa, ini akan membuat cara hidup kita akan berbeda. Cara kita melayani akan berbeda. Cara kita berumah tangga akan berbeda. Karena ternyata kita bukan pilihan dunia. Ya, kalau mungkin kita dipilih oleh dunia, mungkin oleh pilkada, mungkin oleh waktu ada pilpres, mungkin ada dipilih oleh rakyat, intinya dipilih mungkin oleh komunitas. Itu biasa, itu baik tapi biasa. Tapi ini dipilih oleh Tuhan, menjadi orang pilihan daripada Tuhan Allah semesta alam, pemilik langit dan bumi. Ini luar biasa. Dan dikatakan kita diambil dari ujung bumi. Dan dikatakan bukan hanya dipegang, tapi akan membawa pada kemenangan. Ini luar biasa ya. Perhatikan, waktu dikatakan yang berkata ini adalah Tuhan. Yang berkata ini bukanlah ada manusia ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau siapapun anak muda di tempat ini. Kalau Tuhan yang berkata ini pasti ya dan amin. Karena Allah kita bukan Allah yang sekedar ngomong, bukan Allah yang omdo ya. Nah dikatakan ayat ini powerful sekali ya. Buka tadi ya, Yesaya. Ingat ya, Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Jadikan ini menjadi ayat kekuatan kita. Dikatakan tangan kanan Tuhan memegang kita. Kata Tuhan, jangan kau takut, jangan kau bimbang, karena aku menyertai engkau. Dan bukan hanya disertai, Tuhan akan menolong. Bukan hanya menolong, Tuhan akan memberikan kemenangan apapun yang kita hadapi pada saat ini. Luar biasa. Kalau buat saya ini adalah satu hal yang luar biasa. Ini perkataan Tuhan, ya dan amin ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Dikatakan tadi, kita ini adalah keturunan Abraham. Ibu-ibu, bapak-bapak percaya kita keturunan Abraham? Ya, secara rohani, kita adalah keturunan Abraham. Artinya ayat ini berlaku kepada setiap keturunan Abraham, termasuk kita di dalamnya, betul? Nah, ayat ini sangat menguatkan ya, terutama pada saat-saat seperti ini, di mana tidak ada kepastian pada saat-saat seperti ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depan. Setiap saya lihat TV dikatakan, kapan ini corona selesai? Nggak ada yang bisa tahu, bahkan negara adidaya sekalipun tidak bisa memprediksi corona akan selesai minggu depan. Kemarin Cina merasa sudah oke, ternyata sekarang ada lagi virus yang baru. Intinya, nobody can expect apa. Kita nggak satu pun yang bisa kita memprediksi, yang mengekspek apa yang terjadi ya. Memang sudah dinubuatkan. Buka Wahyu 8 ayat 12. Ini sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu ya. Wahyu 8 ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakala dan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang. Bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan kalau sekarang matahari gelap sepertiga ya. Kalau matahari gelap sepertiga, ini nggak main-main loh. Karena kalau mataharinya gelap sepertiga, ngebayang nggak bulannya akan lebih gelap lagi. Dan dikatakan bulan pun akan juga gelap. Dan bukan hanya bulan, bintang pun akan gelap. Bayangkan sekarang semua penerangan daripada bumi ini akan gelap. Jadi artinya kehidupan yang tidak ada kepastian. Kita melangkah ke depan pun tidak tahu. Ini berbicara tentang akhir zaman ya. Nah dikatakan keadaan ini akan membuat setiap orang nanti no hope ya. Merasa nggak punya pengharapan. Atau no healing, merasa nggak bisa disembuhkan. Atau no future ya. Intinya, kita akan merasa sangat-sangat terpuruk dengan keadaan seperti ini. Tapi perhatikan, orang yang masuk pilihan Tuhan, orang yang masuk dalam rencana Tuhan, orang yang dikatakan akan dipegang tangannya oleh Tuhan dengan tangan kanannya, kita bisa bertahan. Dan bukan hanya bertahan, kita bisa menang menghadapi kegelapan apa sekalipun. Ini luar biasa. Nah, kita akan lihat sekarang, ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah meragukan perkataan Tuhan ya. Kenapa saya berkata begitu? Bukan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dengan setiap perkataan, dengan setiap janji-janjinya. Maka tadinya dikatakan lagu yang kita nyanyikan tadi tentang Allah setia dengan setiap janjinya. Betul? Buka 1 Korintus 1 ayat 13. Ya, ini sebagai kekuatan bagi kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang setia akan setiap janji-janjinya. Kalau dia berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Artinya itu pasti terjadi. Kalau dia berkata, aku akan menyertai engkau, itu pasti terjadi. Kita tidak seorang diri pada saat menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan pada akhir zaman ini. Kita buka lagi di sini. Dikatakan,
Pencobaan 1 Korintus 1 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bayangkan, bukan hanya sekedar kita bisa bertahan, tapi dapat menanggungnya. Bukan hanya dapat menanggungnya, kita akan menang menghadapi masalah kita. Ini pegang bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kekuatan kita. Karena hanya firman yang bisa menguatkan kita. Kalau engkau mendengar kanan, kiri, depan, belakang, kita tidak akan kuat. Pasti tidak akan kuat. Ya, kemarin saya buka pas lagi baca berita dari luar, ya, itu dikatakan Amerika sekarang goncang lagi. Karena ada kejadian, ada orang hitam yang dibunuh lagi di Atlanta. Betul? Dia pas parkir di Wendy's dan dikatakan dia mabuk dan tiba-tiba ditembak oleh polisi dan rame lagi sekarang. Intinya seluruh dunia sekarang gak ada kepastian. Betul? Negara yang paling canggih sekalipun sekarang digoncang habis-habisan, dan memang itu kata firman Tuhan, akan semua digoncangkan. Hanya satu yang tidak tergoncang, kerajaan Allah. Betul? Makanya kalau kita masuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, kita akan bisa bertahan. Seperti waktu dikatakan Firaun, dikatakan waktu itu malaikat Al-Maut lewat. Betul? Semua orang-orang yang sulung, anak-anak sulung akan mati. Betul? Bahkan binatang-binatang sulung pun akan mati. Tapi orang-orang Nasrani, orang-orang Ibrani pada saat itu yang memoleskan dengan darah anak domba Allah, mereka semua selamat. Akan ada perbedaan antara orang-orang yang termasuk keturunan Abraham dengan orang-orang yang masuk dipilih oleh Tuhan akan tampil beda. Makanya target kita hari ini mesti menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Karena orang pilihan Tuhan akan bisa menang. Kenapa? Karena tangan kanan Tuhan yang kuat yang memegang kita. Ini luar biasa, betul? Nah, dikatakan, kalau begitu, what next, Ibu Indri? Kalau memang Tuhan sudah menjanjikan, berarti automatically pasti terjadi pada setiap kita dong. Betul? Tuhan gak pernah mau satupun kita binasa. Itu jelas. Tuhan tidak mau satupun kita binasa. Tuhan mau semua kita selamat. Tapi, tergantung daripada respon kita. Jadi ternyata ada pihak Tuhan yang menjanjikan kemenangan, tapi juga ada pihak kita yang meresponi janji Tuhan ini, betul? Nah, dikatakan nanti ada 4 respon. Ada 4 respon, tapi 3 diantaranya yang membuat kita miss dengan janji Tuhan tadi. Ternyata bukan dari pihak Tuhan ya. Sekali lagi saya selalu ingatkan, Tuhan kita nggak pernah salah, Allah kita nggak pernah salah. Kalau sampai kita miss dengan apa janji Tuhan, bukan dari pihak Tuhan, bukan dari pihak surga, pasti ada dari pihak kita yang mungkin miskom, yang mungkin tidak menangkap, yang mungkin tidak tanggap, yang mungkin tidak meresponi dengan cara yang benar. Kita akan lihat ya. Ada 4 respon ya. Nah, yang Tuhan ingin respon dari setiap kita pada saat menghadapi masalah adalah ini. Matius 28 ayat 6 ya. Tuhan mau setiap kita meresponi dengan seperti yang Tuhan ajarkan waktu sebelum Dia naik ke surga. Matius 28 ayat ke-6 ya. Waktu itu murid-murid Tuhan, Maria Magdalena, wanita-wanita datang ke kuburan. Betul, waktu Tuhan mati, disalibkan dan dikuburkan. Perhatikan, ini malaikat yang berkata, Matius 28 ayat ke-6. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Tuhan mau setiap kita pada saat kita menghadapi masalah, kita mesti meresponi dengan cara, aku mau bangkit Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu pada setiap kita. Setiap kita bisa memiliki kuasa kebangkitan. Karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang bangkit. Kalau dia mati dan gak pernah bangkit, baru kita bisa bilang bagaimana mau bangkit dari masalah Bu Indri. Orang Tuhannya juga mati kok. Tapi Tuhan kita bangkit dari kubur dan naik ke surga. Artinya kita pun juga bisa mengalami kebangkitan. Dan kebangkitan ini yang membuat kita bisa menghadapi masalah dengan respon yang benar ya. Nanti kita akan lihat, ada 3 respon yang salah. Yang tidak bangkit, makanya membuat dia akhirnya terpuruk ya. Yuk kita buka yang pertama ya. Matius 26 ayat 38. Seringkali tanpa disadari, ini menjadi gaya hidup daripada kita. Memang ini kita lihat sepertinya, masa sih Bu Indri orang bisa nggak meresponi dengan cara yang benar? Nanti kita akan lihat, ada 4 respon. 3 itu adalah respon yang tidak seperti yang Tuhan inginkan ya. Bisa bertobat? Bisa. Waktu kita bertobat, kita minta keputusan sama Tuhan, aku mau berubah Tuhan, masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan, kasih karunia masih ada sampai hari ini. Kalau kita selama ini responnya salah, ayo bangkit sekarang. Katakan, aku mau bangkit Tuhan dari masalahku. Dan pasti menang ya. Nah kita buka Matius 26 ayat 38 ya, kita lihat. Lalu katanya kepada mereka ya. Lalu katanya, Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan pun pernah menghadapi masalah. Di Getsemani itu bicara tentang masalah. Dia akan disalibkan, betul. Dan Tuhan tahu persis dia akan mengalami hal seperti itu. Dikatakan dia seperti mau mati rasanya. Jadi wajar orang yang mengalami takut. Karena Tuhan pun mengajarkan sebagai manusia 100%, Tuhan pernah mengalami takut. Makanya Tuhan kenapa datang ke dunia ini sebagai manusia? Tuhan mau merasakan apa yang kita rasakan. Supaya waktu Tuhan memberikan solusi kepada kita, dia pernah ngalamin. Bukan hanya cuma sekedar tukang obat, bukan hanya sekedar tukang kecap, bukan sekedar hanya cuma lip service. Tuhan kita mengalami apa semua yang kita alami. Tuhan pernah mengalami sedih, Tuhan pernah mengalami takut, Tuhan pernah mengalami ditinggalkan, Tuhan pernah mengalami ditusuk dari belakang, Tuhan pernah mengalami dikecewakan. Semua Tuhan pernah alamin. Dan itu Tuhan alami sengaja
sengaja datang dengan ke dunia ini supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Waktu kita disakiti, Tuhan pernah disakiti. Waktu kita pernah dikhianati, Tuhan pernah dikhianatin. Maka Tuhan tahu persis apa yang kita rasakan. Maka waktu punya masalah, jangan datang pada orang, datang pada Yesus. Karena Yesus bisa memberikan solusinya persis seperti apa yang pernah dialami. Dan dia pernah menang, artinya kita juga bisa menang. Betul? Nah, dikatakan begini, hatiku sangat sedih seperti memati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Itu permintaan daripada Tuhan. Waktu dia dalam keadaan kesedihan. Ayat 40. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ya, waktu Tuhan masuk untuk berdoa, nah dia katakan tinggal padaku dengan berjaga-jaga. Dia pas selesai berdoa, yang pertama kali dia kembali pada murid-murid. Apa yang didapatinya dari murid-murid? Murid-muridnya, setelah itu ia kembali pada murid-muridnya yang didapatinya mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Ini adalah permintaan daripada Tuhan ya. Ayat 42 dan 43. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa ya. Tuhan berdoa 1 kali, kembali pada murid-murid, mereka tidur. Tuhan berdoa lagi yang kedua kali ya. Nah, dan apa yang terjadi? Dia berkata begini. Lalu ia pergi berdoa untuk kedua kalinya. Dan katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan seketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44 dan 45. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sudah itu ia datang pada murid-murid dan berkata pada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Ini adalah respon yang pertama. Respon yang bagaimana? Tuhan sangat-sangat sedih melihat respon kita seperti ini. Tuhan ajarkan kita waktu menghadapi masalah, jangan dalam keadaan tidur. Tapi ayo berjaga-jaga, doa. Karena waktu engkau tidur itu sama dengan engkau sudah seperti putus pengharapan. Memang dikatakan murid-murid sangat berat matanya. Memang mereka mungkin capek dengan masalah, letih. Nggak sanggup lagi, Bu, ini terlalu berat masalahku. Tapi waktu kita seperti ini, itu bukan respon yang Tuhan mau. Karena Tuhan ajarkan waktu engkau punya masalah, waktu engkau di Getsemane, ayo berjaga-jaga, doa. Bukan tidur, bukan putus asa, bukan pasrah, ya, bukan menyerah. Ya, hati-hati. Menyerah dengan berserah total berbeda. Karena seringkali kita menganggap, ya udah pasrah aja Bu Idris. Sorry, anak Tuhan nggak diajarkan pasrah. Tapi Tuhan katakan berserah betul. Kalau berserah memang betul. Karena Tuhan pun mengajarkan berserah pada saat dia berdoa. Coba perhatikan ya. Dikatakan begini ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini dibicara tentang berusaha. Tetap harus berusaha. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus pengharapan, jangan pernah tidur ya. Harus tetap berusaha, tapi ujungnya tetap endingnya adalah Tuhan Yesus. Tergantung Tuhan Yesus. Itu yang benar, itu respon yang benar. Tapi dikatakan di sini murid-murid sudah menyerah total. Sudah ya udah terserah Tuhan, mau mati matilah, mau hidup hiduplah. Waktu engkau punya pola pikir seperti itu menghadapi masalah, itu bukan respon yang benar. Makanya nggak heran dikatakan waktu engkau hanya tidur, hanya pasrah, hanya menyerah, hanya putus asa, hanya berkata ya sudahlah gimana nanti ya mati-matilah, hidup-hiduplah ya. Waktu kita punya pola pikir seperti ini, perhatikan ayat 56 akan terjadi dalam hidup kita. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jelas dikatakan, orang yang hidupnya hanya pasrah, yang putus pengharapan, cepat atau lambat, sooner or later, dia akan bisa meninggalkan Tuhan, melarikan diri, meninggalkan Tuhan, bahkan menghujat Tuhan, bahkan bisa pindah kepercayaan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia pasrahkan dirinya. Dia menyerah. Dia putus asa. Tuhan gak ajarkan kita untuk menyerah. Tuhan ajarkan kita berserah. Berserah dengan menyerah itu adalah keadaan yang total berbeda. Kalau berserah itu kehendakmu lah yang jadi Tuhan. Itu adalah iman yang tertinggi. Maria kenapa dipilih oleh Bapa di surga untuk menjadi mama Yesus? Karena dia berani berkata, kehendakmu lah yang jadi karena aku seorang hamba. Itu namanya berserah. Tapi kalau menyerah, beda. Ya nggak bikin apa-apa, sudah pasrah aja. Ya sudah mati, ya mati. Ya hidup, ya terserah. Mau cerai, ya cerai. Itu bukan orang yang berserah. Itu orang yang menyerah. Itu orang yang putus pengharapan. Itu orang yang putus asa. Dan Tuhan tidak suka karakter pada pribadi-pribadi seperti ini. Dan siapa mereka? Murid. Tidak jadi jaminan, ternyata tidak jadi jaminan murid, tidak jaminan engkau mungkin pelayan Tuhan, atau hamba Tuhan sekalipun, atau gembala sekalipun, ternyata kita diuji pada saat menghadapi corona seperti ini. Apakah kita menyerah, atau kita berserah pada Tuhan? Waktu kita tidur, menyerah, putus asa, kita pasti akan meninggalkan Tuhan, cepat atau lambat. Mereka meninggalkan Tuhan semuanya, tidak ada satupun yang tinggal. Padahal kalau melihat kata-kata mereka semuanya tadi awalnya bagaimana, kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Mau orang meninggalkan, kami tidak akan meninggalkan. Nah, ini semuanya hanya cuma omdu. Ya. Kenapa sampai bisa meninggalkan Tuhan? Bukan karena mereka tidak sayang sama Tuhan. Karena apa? Karena mereka dalam keadaan tidak siap untuk menghadapi masalah. Masalah itu harus dihadapin.
bangkit dari masalah itu ya. Diajarkan oleh Tuhan. Tuhan berkata pada Maria Magdalena, dia sudah tidak ada di sini, kata malaikat. Dia sudah bangkit. Dan Tuhan mau kita untuk bangkit dari apapun keberadaan kita. Jangan jadi pribadi yang terpuruk. Karena terpuruk bukan daripada Tuhan datangnya. Amin. Nah, itu yang pertama. Itu respon yang pertama. Respon yang terpuruk. Respon yang tiarap waktu menghadapi masalah. Udah terserah, atau mungkin terlentang. Udah mati-mati aja lah. Tuhan nggak mau kita seperti itu ya, karena Tuhan ada kasih pada kita satu kuasa, yaitu apa? Kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan milik orang Kristen. Makanya Paskah itu powernya luar biasa tentang kebangkitan Yesus ya. Kita bukan hanya sekedar Tuhan kita mati untuk kita, tapi dia bangkit, dan bukan hanya bangkit, naik ke surga menyediakan covering bagi kita. Kalau engkau sadar engkau adalah anak Allah, orang pilihan Tuhan kita yang bangkit, engkau tidak akan jadi pribadi yang putus asa. Maka di tempat ini stop untuk berkata, ya sudahlah, ya gimana nantilah, ya mati-matilah, ya cerai-cerailah, ya bangkrut-bangkrutlah. Bukan seperti itu. Itu bukan berserah, itu menyerah. Dan menyerah itu nol di mata Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang yang meresponi seperti ini. Betul? Nah, yang kedua kita lihat. Respon yang salah yang kedua ya. Kita buka Kejadian 19 ayat 17. Ini juga bukan respon yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan menjanjikan tangan kanan yang memegang kita untuk kemenangan. Tapi kita kalah. Bukan dari pihak Tuhan, tapi dari pihak kita. Yang kedua, Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang. Ini waktu Lot ya, dikatakan waktu itu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dan waktu itu Abraham berdoa untuk Lot, dan Tuhan kasih kesempatan untuk Lot dan keluarganya hidup. Dikatakan begini, ini malaikat yang berkata, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ya, ini pesan wanti-wanti Tuhan melalui malaikat. Bilang sama mereka, suruh lari, jangan jalan, suruh lari supaya mereka selamat. Ayat 22, lihat. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Diulang sekali lagi. Waktu engkau baca ayat Kejadian 19 ini, apa yang kita dapat? Tuhan itu Allah yang panjang sabar loh. Kita mungkin selama ini juga masih lelet. Tetap Tuhan bilang, ayo anakku, bangkit anakku, bangkit anakku, bangkit anakku. Karena Allah kita Allah yang tidak pernah putus pengharapan. Allah kita Allah yang selalu tetap mau setiap kita selamat ya. Saya bersyukur punya Allah yang luar biasa. Bayangkan kalau itu Allah sudah bosan untuk mengajak saya untuk lari, untuk bangkit. Mungkin aku sudah mati di neraka pada hari ini. Tapi Tuhan nggak bosan-bosannya. Ayo Indri, bangkit Indri. Ayo Indri, bangkit Indri. Memang lama saya meresponi Tuhan. 40 tahun umur saya baru saya responi Tuhan. Tapi itu pun masih dapat kesempatan daripada Tuhan. Jangan tunggu terlalu lama. Hari ini engkau mendengar, ayo katakan, aku mau bangkit Tuhan. Aku mau lari Tuhan. Aku nggak mau berjalan Tuhan. Nah, dikatakan Tuhan sampai berkali-kali mengingatkan. Perhatikan respon daripada istri Lot. Respon daripada mewakili banyak orang Kristen. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya. Bukan dia lari loh. Pada Tuhan katakan lari. Seringkali firman Tuhan kita modifikasi. Tuhan katakan ampunilah. Kita bilang ya ampunin. Kalau dia baik ya Tuhan ya. Tapi kalau dia misalnya nggak berubah saya nggak bisa ngampunin ya. Itu namanya modifikasi. Tuhan suruh lari ya lari. Jangan Tuhan suruh lari tapi kita jalan. Nah ini dikatakan istri Lot ya. Dia modifikasi firman Tuhan. Sesuai dengan kuping dia. Sesuai dengan selera dia. Nggak bisa seperti itu. Firman Tuhan ya dan amin. Jangan tambah, jangan kurangi. Waktu engkau tambah kurangi maka diambil dari pohon kehidupan. Itu ada dikatakan dalam Wahyu ya. Nah dikatakan apa? Istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Lalu menjadi tiang garam. Sedih sekali ya. Tuhan menjanjikan setiap kita selamat, tapi karena respon kita yang salah ya. Memang tantangan besar dihadapi oleh keluarga Lot. Kenapa? Bilang mereka kehilangan segala-galanya. Mereka harus meninggalkan Sodom dan Gomora. Harta mereka semua ada di sana, betul. Tapi percayalah, walaupun engkau digoncangkan pada saat ini, mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah apapun, tapi waktu kita meresponi dengan cara yang benar, Tuhan katakan lari, harus lari. Tapi seringkali kita modifikasi firman karena nggak sesuai dengan maunya kita. Nah akibatnya dikatakan istri Lot menjadi tiang garam. Ini adalah peringatan yang sangat-sangat serius pada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, Lot ini adalah keluarga daripada Abraham. Saya percaya mereka suka berdoa waktu berkumpul dengan Abraham. Suka menyembah, suka berdoa, suka kebaktian, bahkan mungkin pelayanan di gereja. Tapi ternyata sudah mereka berpisah. Kehidupan daripada seorang itu bisa berubah. Makanya cari komunitas yang benar. Komunitas yang bisa membangun imanmu. Komunitas yang bisa membangun semangatmu. Waktu engkau tidak punya komunitas, waktu engkau seorang diri, harta sekalipun tidak jadi jaminan. Karena kita bisa jebol. Dan lihat, Lot kehidupannya bisa berubah total. Dari yang tadi selalu bersekutu dengan Tuhan bersama dengan Abraham, sesudah pisah, dia tidak penting lagi persekutuan dengan Tuhan. Dia lebih penting masalah dunia. Dan akibatnya apa? Kehilangan segala-galanya. Istrinya menjadi tiang garam. Tidak main-main. Pertanyaan, kenapa bisa seperti ini? Nah, waktu kita masih suka hidup melihat ke belakang, ini membuat kita nggak akan bisa bangkit dalam kehidupan kita. Ada 3 skenario. Kenapa makanya istri Lot melihat ke belakang? Ya, yang pertama, pastilah kita bilang karena dia mengingat-ingat hartanya. Betul.
Mungkin engkau dulu pernah kaya, mungkin dulu engkau pernah sukses, mungkin kita dulu pernah berhasil, dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi itu kan dulu. Kalau orang yang meresponi Tuhan dengan benar, itu responi hadapi kenyataan, fakta lihat. Jangan lihat dulu saya kaya, dulu saya ini, dulu saya ini, dulu. Dulu memang iya, tapi sekarang bagaimana? Hadapi yang sekarang ini. Karena orang yang bangkit dari masalahnya itu harus realistis. Hadapi apapun yang hadapi saat ini. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Kalau saya mengingat tentang kehidupan saya dulu mungkin ya, dulu saya begini, dulu saya anak kesayangan, dulu saya begini, saya akan pernah jadi seperti ini hari ini. Tapi kalau Tuhan izinkan engkau mengalami hal-hal yang mungkin tidak sama dengan yang dulu, it's okay. Yang penting sumbernya jangan hilang. Kalau Yesus masih dengan kita, tidak ada masalah. Tuhan bisa kembalikan 30, 60, 100 ribu kali lipat. Nah dikatakan di sini istri Lot, ingat tentang hartanya, ingat tentang kejayaannya, ingat tentang keberhasilannya. Memang itu betul pernah terjadi, tapi itu kan sudah masa lalu. Lihat ke depan, janji Tuhan bukan di belakang, janji Tuhan adalah di depan. Halo, ya. Itu yang membuat dia makanya berjalan santai. Dia merasa tidak terlalu bergairah. Memang dia nggak tidur, tapi ya setengah-setengah, ikut Tuhan setengah-setengah ya. Ya oke lah, hari Minggu ke gereja daripada nggak ke gereja. Ya baca firman oke lah, misalnya sekarang seminggu sekali, apalagi kalau ada live IG disuruh Ibu Indri baca Alkitab, oke lah. Waktu engkau seperti itu, kita akan tenggelam, tidak akan bisa meresponi janji Tuhan, tidak akan mengalami kemenangan. Karena Tuhan katakan bangkit, lari, bukan berjalan. Betul? Nah dikatakan yang pertama tadi adalah masalah harta. Yang kedua, kenapa membuat kita makanya dikatakan melihat ke belakang. Istri Lot melihat ke belakang. Kedua, karena ia mungkin pernah mengalami kekecewaan. Kalau engkau baca kejadian 19 sebelumnya, itu dikatakan waktu itu ada tamu datang ke rumah Lot, dan dikatakan tamu ini mau orang-orang dari Sodom datang menggedor pintu Lot dengan berkata, mana tamumu? Mau kami pakai. Ternyata Sodom itu bicara tentang sodomi. Ternyata sudah banyak kehidupan yang melenceng seksnya pada waktu itu. Dan mereka mau pakai 2 tamu daripada Lot. Lot berkata apa? Jangan pakai tamuku. Kalau mau pakai anak saya perempuan. Mereka masih ting-ting dua-duanya. Ini sangat mengerikan. Seorang bapak harusnya memprotek anak kandungnya sendiri. Tapi malah dia bisa menjual anaknya demi kepentingan untuk orang lain. Ini fakta banyak terjadi pada saat sekarang. Di luar kepujian, di luar hebat, di luar haleluya puji Tuhan. Tapi di rumah nggak pernah urus suami, nggak pernah urus istri, nggak pernah urus anak-anak, bahkan nggak pernah ngurus segala sesuatu ya. Itu hanya untuk tampil di luar. Nah Lot ini mengecewakan istrinya. Istri Lot kecewa. Mungkin yang kedua melihat dia ke belakang karena apa? Ada rasa kecewa. Kok bisa ya seorang suami seperti ini? Padahal sudah tahu kebenaran, kok bisa dia lebih sayang pada orang lain daripada pada 2 anaknya perempuan? Istri Lot mungkin mengalami kecewaan. Yang pertama tadi adalah harta, keberhasilan. Itu jangan diingat-ingat lagi. Hadapi yang sekarang. Kalau sekarang engkau dalam keadaan diproses mungkin mengalami hal yang tidak seperti dulu lagi, it's okay. Selama masih ada Tuhan Yesus bersama dengan kita, kenapa tidak? Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang kedua karena masa lalu yang mungkin mengecewakan dia. Yang ketiga adalah karena apa? Karena Zoar dikatakan. Mereka disuruh ke Zoar. Zoar itu kota kecil. Coba buka Kejadian 19 ayat 22. Cepatlah lari ke situ, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Zoar itu kota kecil. Sodom kota besar. Seringkali kadang-kadang kita mau meresponi Tuhan, tapi maunya responnya kalau bisa Tuhan jangan pakai proses ya. Kalau bisa pokoknya hari ini Tuhan doa, besok langsung dapat jawabannya. Gak seperti itu. Ada kalanya kita dalam keadaan meresponi Tuhan. Tuhan janjikan pemulihan, Tuhan janjikan kemenangan, tapi bukan sehari 2 hari, bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Saya mengalami pemulihan berapa lama? Suamiku dipulihkan Tuhan 17 tahun, bukan sehari 2 hari. Bukan 3 hari, 4 hari, bukan 1 tahun, 2 tahun, 17 tahun Bapak-bapak, Ibu-ibu, baru Pak Ari berubah total, baru mengalami perubahan total. Keluarga kami sekarang dipulihkan luar biasa. 17 years, kalikan 365 hari, kalikan 24 jam, kalikan 60 menit, kalikan 60 detik, tidak main-main. Masalah ekonomi, 11 tahun baru kami mengalami pemulihan. Dulu kami naik turun angkot anak-anak saya, bahkan tipe rumah kami tipe 21, kamar hanya 2 kali 3, sekali buka pintu langsung nggak bisa ditutup lagi. Karena apa? Karena bentur dengan tempat tidur. Intinya aku pernah ada di sana semuanya. Apakah Tuhan langsung memberikan Sodom kepada kita? No, ada kalanya Zoar, bahkan kala mungkin bisa Bethlehem, kota kecil, bahkan mungkin Palungan. It's okay. Kalau memang itu daripada Tuhan datangnya, responi dengan semangat, karena pasti kita akan bangkit, pasti kita akan menang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, respon yang salah yang ketiga, kita buka. Yohanes 5:5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia padanya, maukah engkau sembuh? Ya, ini nggak main-main. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyembuhkan kita. Tuhan yang offer, Tuhan yang tawari kepada kita keselamatan ya. Tuhan yang datang kepada kita, bukan kita datang pada Tuhan. Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Bayangkan, siapa kita sampai kita begitu spesial di mata Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita begitu spesial, kita nggak main-main loh dalam hidup ini.
Tapi seringkali kita sok jual mahal, sok pejago, betul. Dan perhatikan apa respon daripada orang yang lumpuh yang 38 tahun ini. Ya, lihat. Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam, orang lain sudah turun dari aku. Ini orang kombinasi yang tadi, kombinasi lelet ya. Memang dia tidak tiarap, dia tidak memang dalam keadaan tidur, tapi juga nggak juga lari ya. Nah artinya apa? Ini orang yang tidak mau move on ya. Tetap aja semua yang salah ya. Nggak pernah dia yang salah. Seluruh dunia salah. Suaminya yang salah, istrinya yang salah, anaknya yang salah, orang tuanya yang salah, pendetanya yang salah, Indonesia yang salah, pemerintah yang salah, semua salah. Intinya hanya dia yang betul. Makanya nggak heran. Lihat perhatikan. 38 tahun dia dalam keadaan lumpuh. Iblis paling suka dengan orang-orang seperti ini. Karena nggak akan bisa meresponi Tuhan dengan cara yang benar. Karena apa? Karena masih ada hal yang nggak beres dengan hatinya. Dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Dia belum berdamai dengan sesamanya. Dia belum berdamai dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan seorang bukan terpancar daripada engkau bisa ngomong, engkau bisa tidur, engkau bisa duduk, engkau bisa ketawa. Kalau dalam dunia medis, betul. Ya, waktu suami saya tabrakan, itu dia koma. Itu dia koma kurang lebih 8 tahun yang lalu, tahun 2009. Dia tabrakan, terlempar di jembatan layang di Bandung, itu terlempar 70 meter dan koma, dan bukan hanya sekedar koma, tidak bisa diapa-apain oleh dokter, tidak bisa dioperasi, karena kepalanya sudah bengkak, odem, ya, jadi hanya dikasih neurobium 5.000 selama 11 hari, ya. Dokter bilang umurnya hanya 7 hari, ya. Karena apa? GCS-nya 15 harusnya normal. Kayak kita ini 15. Saya bisa ngomong, saya bisa ketawa, saya bisa angkat tangan. Itu 15. Suami saya 7. Dan bukan hanya 7, makin lama makin turun ke 6, ke 5. Intinya sudah sangat-sangat harusnya nggak ada lagi. Tapi apa yang terjadi? Puji Tuhan. Waktu saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan Yesus, saya datang kepada Tuhan. Tapi kehendak mulai jadi. Tapi saya datang, Tuhan, kalau suamiku waktu itu mati dalam keadaan belum bertobat, apa yang mau kusaksikan tentang engkau yang luar biasa? Tuhan, engkau pasti akan pulihkan suami. Karena kami suami istri yang bersatu. Suami istri itu satu. Kalau istri sudah bertobat, suami juga pasti bertobat sungguh-sungguh. Tuhan, engkau pasti sembuhkan suamiku. Karena dia akan menyaksikan kebaikanmu di mana-mana. Dan it happened. Hari ke-12 suami saya sembuh, pulang ke rumah. Dan sekarang kami boleh melayani Tuhan bersama-sama. Nah, itu yang berbeda. Waktu engkau dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat, ya, kita bisa kemenangan, tapi harus bangkit. Jangan pasal, ya udahlah Tuhan, kalau memang mesti mati, ya matilah. Ya udah Tuhan, enggak. Engkau bisa berkata, Tuhan, engkau berdoa. Kami di sana menyembah setiap hari. Saya panggil pendoa saya dari Medan. Ayo Kak Kartini, kita menyembah terus, menyembah Tuhan, belas kasihanmu, belas kasihanmu. Seperti Yesus, 3 kali dia berdoa, tapi terakhir dia berkata, kehendak-Mu yang jadi. Saya katakan pada Tuhan, aku sudah datang padamu Tuhan, aku memohon dan aku percaya kehendak-Mu yang terbaik buat suamiku. Hari ke-11 suami saya sembuh, hari ke-21 pulang ke rumah, sekarang kami melayani bersama-sama. Itu kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Maka tadi saya katakan kemenangan menjadi milik orang-orang yang bagaimana, yang mau bangkit. Bukan tidur, bukan juga berjalan, apalagi sampai hanya cuma menyalakan seluruh dunia. Enggak lagi musimnya sekarang untuk menyalakan seluruh dunia. Di sini sekarang kita kita bangkit. Jangan lagi pikirkan tentang, tapi kenapa ya saya ditipu sana, tipu sini. Udahlah, nggak penting ngomong itu lagi. Yang penting sekarang mau bangkit bersama dengan Tuhan. Karena tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang memegang kita. Ini luar biasa, ya. Nah, dikatakan di sini. Contoh yang bangkit siapa, Bu Indri? Kita akan lihat ya. Nanti sebentar kita akan panggil Ibu Wawa, akan menyaksikan bagaimana dia adalah pribadi yang bangkit ya menghadapi kehidupan ini. Ya, dia divonis kanker stadium 3C loh. Cancer cervix loh. Itu bukan kanker yang biasa-biasa, itu bukan kanker yang ecek-ecek. Itu kanker yang sangat-sangat mengerikan. Tapi dia bisa semangat, dia bisa kuat, dan lihat nanti kesaksian dia. Nah, siapa contoh-contoh dalam Alkitab? Kita lihat Abraham. Abraham jelas bisa bangkit, betul. Waktu diperhadapkan dengan Lot, mereka ada perseteruan dengan Lot, ya. Gara-gara masalah harta, ya seringkali kadang-kadang hanya masalah harta, masalah posisi, masalah kuasa membuat kita seperti dunia ini mau runtuh, betul. Apa Abraham kecewa dengan Lot dengan berkata, kalau ku ingat-ingat ya, kamu tuh kaya gara-gara saya loh. Dia nggak ada berkata seperti itu, tapi dia katakan apa kepada Lot? Oke, daripada kita ribut, karena kita kerabat. Kau ke kanan, aku ke kiri. Kau ke kiri, aku ke kanan. Ini luar biasa. Ini adalah keputusan yang tidak populer menurut dunia. Karena Abraham tahu Lot itu adalah orang yang serakah. Dia pasti pilih yang berair. Dan ternak tanpa air pasti mati. Tapi Abraham tidak peduli. Karena dia tahu Allah yang disembahnya adalah Allah yang luar biasa. Dia serahkan, haknya dia lepaskan sebagai paman. Dia lepaskan sebagai orang pilihan Tuhan. Dia suruh engkau boleh pilih duluan. Dan akhirnya Lot dapat Sodom dan Abraham dapat Kanaan. Tapi lihat, seorang yang tinggal, seorang yang bangkit bersama dengan Yesus, apa yang terjadi? Bukan hanya Abraham bisa bertahan, tapi dikatakan Abraham jadi bapa segala bangsa, anaknya seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, bahkan kaya raya luar biasa. Itu bukti orang yang memang betul-betul bangkit bersama dengan Yesus, ya. Bagaimana cara bangkit? Yang pasti, kalau engkau mau bangkit, harus siap melepaskan hak kita.
Kalau kita masih pertahankan hak kita akan sulit bangkit. Karena itu membuat seorang tetap bertahan. Waktu kita melekat kepada hak kita, melekat kepada dunia, kita nggak akan bisa bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tentang hak. Yang kedua, untuk bisa bangkit. Siapa yang kedua? Contohnya, Daud, kita tahu. Waktu menghadapi Goliat, itu persoalan yang besar. Itu bukan persoalan main-main. Bagaimana seorang Daud bisa bertahan, bahkan dia bisa bangkit. Waktu itu dia katakan begini. 1 Samuel 27 ayat 37. Ayo kita lihat. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini luar biasa. Semua orang udah ketakutan pada waktu itu. Semua orang dalam keadaan ngumpet semuanya. Dalam keadaan tiarap, betul. Dalam keadaan tidur. Dalam keadaan berputus asa. Tapi seorang Daud tidak. Dia katakan, kalau Tuhan pernah membuat aku menang melawan beruang dan singa, aku juga pasti menang sekali ini. Ini bicara tentang orang yang selalu ingat tentang kebaikan Tuhan. Ya, karena kita harus tetap ingat kalau Tuhan pernah menolong kita minggu lalu, tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Masa Tuhan gak bisa menolong pada saat corona seperti ini? Waktu engkau ingat tentang kebaikan Tuhan, ingat tentang kasih Tuhan, ingat tentang pengorbanan Tuhan, membuat kita bisa bangkit. Dan Daud bangkit gara-gara itu. Dia bukan orang ahli perang sama sekali. Dia adalah tukang angon kambing, hanya bisa main kecapi. Tapi dia punya satu iman yang luar biasa. Karena dia merasakan, gue pernah ditolong sama Tuhan. Tuhan yang sama pasti bisa menolong aku juga menghadapi Goliat pada saat ini. Nah ingat ya, ingat tentang kebaikan Tuhan. Ingat tentang kita punya kejayaan, gak perlu. Tapi ingat kebaikan Tuhan itu perlu. Karena itu membuat kita bisa bangkit. Dan yang ketiga adalah siapa? Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang menghadapi goncangan. Bertubi-tubi goncangan. Pernah dibuang ke sumur, pernah menjadi budak, pernah difitnah, pernah masuk penjara, pernah dilupakan. Ini gak main-main, dia punya masalah betul. Tapi gak satu pun ayat mengatakan dia menghujat Tuhan. Tapi yang ada malah dia sangat percaya dengan Allah yang disembah. Coba kita buka Kejadian ya. Kejadian 50. Ayat 18 sampai dengan 21. Waktu bapaknya meninggal, kakak-kakaknya takut pada Yusuf. Karena takut nanti Yusuf membalas dendam. Perhatikan. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata pada mereka, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan yang luar biasa. Ini adalah pribadi yang bangkit. Dia nggak pernah hidup dengan hanya cuma tentang nostalgia masa lalu saja ya. Yang dulu ya dulu ya, semua orang juga pernah bisa salah. Nah kalau engkau berkata engkau mau bangkit bersama dengan Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan di kayu salib berkata, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Itu orang yang bangkit. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Ingat, waktu kita tetap tinggal dalam purbakala, waktu kita tetap mengingat kesalahan orang lain, waktu kita tetap menyalahkan seluruh dunia, waktu kita tetap dalam keadaan tadi yang kedua tadi adalah apa? Dalam keadaan seperti mengingat ke belakang, mengingat kejayaan, atau yang pertama tadi adalah siapa murid-murid yang tidur, yang putus asa, itu membuat kita tidak akan pernah bisa bangkit, apalagi menang menghadapi masalah kita. Corona ini adalah masalah seluruh dunia, bukan hanya satu orang, dua orang. Setiap kita sekarang menghadapi corona, masalah kita sama, yang membedakannya respon kita. Makanya bagaimana dengan respon kita pada hari ini? Kalau engkau meresponi dengan cara yang bangkit seperti yang Yesus ajarkan, kita bisa bertahan sampai pada kesudahan. Ingat, kita orang pilihan Tuhan. Kita adalah ahli waris daripada Abraham. Dan kita dikatakan dipegang tangan kanan Tuhan. Siapa takut menghadapi masalah corona? Amin. Tuhan berkati.